الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ونبيه وحبيبه وصفيه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالكون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون قد قال الله تعالى في كتاب الكريم وأصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العلي العظيم صدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون. Hadirin jamaah Jumat yang semoga kita semua selalu diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman, begitu juga nikmat ihsan. Salam dan salawat semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, serta pengikutnya yang istiqamah, yang konsisten menghidupkan sunnahnya. Semoga salam dan salawat yang kita kirimkan kepada beliau, berkahnya tercurah kembali kepada kita semua, insyaAllah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, di dalam Al-Quran, tepatnya dalam surah Al-Ahzab ayat 41, Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian, ingatlah Allah dan sebut nama Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Khatib merasa ayat ini populer di telinga kita karena tradisi Umi adalah menggalakkan zikir, apakah itu pekanan atau bulanan. Kalau kita cermati, kita amati, kita perhatikan ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan untuk berzikir, maka sebagian besar sifat yang mengikuti zikir itu adalah dzikran katsira, zikir yang banyak. Ini berbeda dengan perintah beramal misalnya. Kalau di dalam Al-Quran, amal itu sering disifati dengan amal yang saleh. Di dalam Al-Quran sering disebut amalan salihah, amal yang saleh. Tapi perintah zikir itu adalah zikran katsira,
zikir yang banyak. Jadi yang sangat penting di dalam berzikir itu adalah zikirlah dengan sebanyak-banyaknya zikir. Jangan karena misalnya mengkhawatirkan bahwa saya belum begitu ikhlas di dalam berzikir, lantas kemudian mengurangi keinginan kita untuk berzikir. Atau karena misalnya saya takut, khawatir jangan sampai saya salah dalam penyebutan. Padahal perintah Allah adalah zikran katsira, zikirlah dengan sebanyak-banyaknya. Bahkan meskipun pada awalnya seseorang itu dalam berzikir katakanlah tidak begitu tulus sepenuhnya karena Allah, tapi dengan zikir yang diperbanyak, yang sering dilakukan, maka itu mudah-mudahan akan mendorong ke arah keikhlasan di dalam berzikir. Meskipun misalnya salah di dalam penyebutan kalimat-kalimat bahasa Arab, tetapi kalau hati kita ikhlas, tulus di dalam berzikir, maka tentu insyaallah Allah Subhanahu wa taala yang Maha memahami kemampuan, keterbatasan hamba-hambanya di dalam berbahasa. Karena tidak semua orang itu hadirin fasih di dalam berbahasa Arab. Maka tentu Allah Subhanahu wa taala akan menilai ketulusan yang ada di dalam hati orang yang berzikir itu. Sekali lagi, di dalam berzikir itu adalah penekanannya zikirlah dengan sebanyak-banyaknya zikir. Zikir itu artinya menghubungkan sesuatu dengan sesuatu, menghubungkan sesuatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika misalnya seorang penghafal Al-Quran lupa hafalannya, lalu dia kaitkan, hubungkan lupanya itu dengan Allah karena misalnya melakukan sesuatu yang tidak disedari oleh Allah, itu namanya zikir. Ketika misalnya kita memulai sesuatu dengan bismillah, mengkaitkan itu, menghubungkan dengan Allah, itu juga namanya zikir. Menghubungkan sesuatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pentingnya zikir itu, maka Allah Subhanahu wa taala di sisi lain melarang hamba-hambanya itu untuk lupa berzikir, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita lihat dalam surah Al-Hasyr ayat 19. Wala takunu kalladzina nasullah. Janganlah kalian seperti orang yang lupa kepada Allah. Jadi Allah tidak mengatakan janganlah kalian lupa Allah. Tidak begitu bahasanya. Allah tidak mengatakan janganlah kalian lupa Allah, tapi Allah mengatakan janganlah kalian seperti orang yang lupa kepada Allah. Menyerupai saja dilarang, apalagi kalau termasuk bagian orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu perbanyaklah zikir. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumu as-sa'atu 'ala hadin yaqul Allah Allah." Kiamat itu tidak akan menimpa seseorang yang mengucapkan Allah Allah. Apa maknanya hadis ini? Maknanya adalah kiamat itu
tidak akan terjadi sebelum semua orang-orang yang beriman itu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tenang. Karena sebetulnya hakikatnya kiamat itu adalah salah satu bentuk hukuman Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Maka sebelum kiamat itu terjadi, semua orang-orang yang beriman telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Kiamat itu tidak akan terjadi selama masih ada orang yang mengucapkan Allah, Allah. Di hadis yang lain juga yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW itu bersabda, la taqumu sa'atu hatta la yuqal fil ardi Allah, Allah. Kiamat itu tidak akan terjadi sampai tidak ada lagi yang diucapkan di muka bumi ini Allah, Allah. Jadi selama masih ada orang yang berzikir mengucapkan Allah, Allah, selama masih ada yang mengucapkan Allah, Allah, maka kiamat itu tidak akan terjadi. Kedua, hadis ini juga menjadi rujukan, menjadi dasar para ulama kita, ulama ahli sunnah wal jamaah, bahwa boleh berzikir dengan mengucapkan Allah, Allah. Ini berbeda dengan pendapat sebagian ulama kita yang mengatakan bahwa zikir itu kalau dilihat dari segi pendeknya, minimal kalimatnya adalah dengan mengucapkan la ilaha illallah. Ini adalah kalimat tauhid. Dari segi afdaliyahnya memang ada dalam hadis, afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Seutama-utama zikir itu ketahuilah adalah kalimat la ilaha illallah. Lalu kemudian adalah apakah tidak boleh mengucapkan kata yang lebih pendek, lebih ringkas dari kalimat la ilaha illallah itu? Nah, ini hadis menunjukkan bolehnya orang berzikir dengan izmudzat Allah, Allah, Allah. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikir adalah amal yang bisa dilakukan di tempat mana saja, bisa dilakukan kapan saja, bisa dikerjakan dalam keadaan apa saja. Zikir adalah amal yang tidak terkait dengan tempat, dengan waktu, dengan keadaan. Tetapi itulah amal yang bagus, mulia. Sesudah jihad, wala dzikrullahi akbar, dan berzikir kepada Allah itu adalah lebih besar. Hadirin, jadi kesimpulannya adalah semoga kita semua ini diberikan karunia untuk bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena zikir itu juga salah satu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sahabatnya Muaz bin Jabal, yang sejatinya adalah pengajaran buat kita semua. Ya Muaz, inni la uhibbuka. Ya Muaz, inni la uhibbuka. Muaz, saya mencintaimu. Muaz, saya mencintaimu. Usika ya Muaz, karena itu saya memberi pesan kepadamu wahai sahabatku Muaz, la tada'anna fi kulli duburi salatin
Taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jangan sekali-kali wahai Muaz engkau tinggalkan sehabis salat untuk mengucapkan, ya Allah, berikan aku inayah, berikan aku pertolongan, bantu aku ya Allah untuk berzikir, menyebutmu, mengingat namamu, wa syukrika, dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, memperindah, memperbagus ibadahku ya Allah. Hadirin, inilah pesan pada khutbah Jumat siang hari ini, dan mari kita menggalakkan zikir, baik itu zikir secara pribadi maupun zikir secara berjamaah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukur lahu ala taufiqi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i bi qawli wa fi'lihi la ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsiran abada. Fa ya ibadallah, ittaqullaha fima amar وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا مظلوما إلا نصرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع كريم مجيب الدعوة ويا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.